terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tentunya masih bersama narasumber hebat kita nih hari ini, Ibu Iin yang merupakan pengamat politik. Dan kita nih ngobrol-ngobrol terkait dengan Airin versus Andra. Siapa yang bakal menang di Banten? Sebelumnya tadi kita udah bahas juga ya Bu ya, beberapa pertanyaan. Dan wah, kalau kata anak zaman sekarang sih itu jawabannya daging semua Bu. Jadi mantep nih. Tapi masih ada pertanyaan lainnya. Salah satunya nih Bu ya, di segmen ini kita akan membahas terkait dengan kampanye dan juga pendapat publik mengenai kedua pasang calon gubernur Banten ini. Nah Bu, untuk yang pertanyaan ini nih, bagaimana sih pendapat publik terkait dengan Andra Sony dan juga Airin ini? Tapi kalau kita melihat Banten ini kan tentu memiliki 8 kota, kabupaten dan juga kota. Betul. Itu bagaimana Bu pendapat publik dan juga dukungannya? Banten ini punya 8 kabupaten kota, dan 8 kabupaten kota itu punya corak dan ciri khas tersendiri. Karena kita itu Banten itu sangat heterogen sekali. Ada sebagian ada di pesisir, kemudian ada juga di arah pegunungan. Nah, dua itu membuat kultur masyarakat menjadi beda juga. Pandangan mereka, kemudian juga cara pandang dan segala macamnya. Tapi dalam politik sebetulnya keduanya mempunyai strategi tersendiri sebetulnya. Strateginya saya katakan kenapa? Karena mereka kita akan lihat calon pasangannya. Nah, jadi calon pasangan itu sebetulnya strategi mereka untuk bisa merangkul 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Oke, kita lihat misalnya paslonnya Bu Airin itu, memilih Pak Ade misalnya. Pak Ade yang notabene dia dari selatan, itu bisa diharapkan bisa menghimpun suara di selatan. Begitu juga dengan Pak Andra Sony. Pak Andra Sony kemudian memilih Pak Dimyati karena mereka juga dari selatan. Jadi suara di selatan itu bisa masuk ke arah Pak Andra Sony. Jadi saya pikir mereka sudah punya strategis, yang strategis itu sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari untuk menarik publik mencapai suara-suara atau kesuksesan mereka nanti di pilkada nanti. Namun sebetulnya sekali lagi ketika bicara tentang kepercayaan publik dalam politik itu selalu akan berubah-berubah. Dinamis ya Bu? Dinamis sekali. Jadi tidak statis. Nah, kedinamisannya itu sebetulnya diiringi dengan apa? Dengan bagaimana partai kemudian membuat strategi-strategi sehingga mempercayai masyarakat. Itu yang diharapkan sekali dari masyarakat. Sehingga nanti beberapa pesan-pesan dan harapan-harapan masyarakat itu bisa diimplikasikan, bisa dititipkan kepada para calon-calon gubernur Banten tadi. Itu sebetulnya yang kalau bisa lihat kita dari segi demokrasi ya, demografi. Tapi kemudian kalau kita lihat misalnya dari pandangan cara mereka untuk bisa memberikan suara-suara terbanyak, kan sekarang banyak media ya. Nah, itu medianya banyak banget. Ada media medsos misalnya, kemudian juga ada IG, ada Twitter, ada Facebook dan sebagainya lah ya. Apalagi sekarang pemilih itu lebih banyak pemilih generasi Gen Z ya. Gen Z itu kan selalu diiringi dengan kecanggihan teknologi. Mereka selalu diikuti dengan berbagai, dan mereka kan pintar-pintar sekali. Jadi kalau yang tua-tua apa sih nggak ngerti ini ya. Nah, tetapi mesti diingat di 8 kabupaten kota ini ada beberapa daerah-daerah yang daerah dari itu lebih memilih kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi media tokoh masyarakat itu lebih penting juga sebetulnya yang harus dipakai oleh para paslon-paslon tadi, karena mereka akan follow apa yang akan diikuti oleh para tokoh masyarakat. Tentunya tokoh masyarakat yang netral ya. Nah, jadi ketika tokoh masyarakat itu kemudian memberikan suatu penilaian misalnya ke salah satu paslon, itu masyarakat akan mengikuti, akan follow. Beda halnya di daerah, misalnya mohon maaf di daerah-daerah Tangerang Raya, mereka kan masyarakat yang sangat heterogen sekali sebagai penyangga ibu kota, sebagai dekat dengan ibu kota. Itu kan teknologinya mereka sudah sedemikian ramahnya. Tapi kalau di selatan mereka belum begitu ramah, mereka belum begitu tahu lah tentang seperti itu. Jadi mereka akan melihat tokoh-tokoh siapa yang memilih paslon-paslon, dan mereka akan manut, akan mengikuti pilihan-pilihan para tokoh-tokoh tadi gitu loh. Jadi sekarang bagaimana para mesin-mesin partai ini untuk membuat strategi-strategi, baik strateginya ke arah A, set A dan set B-nya tadi, supaya dua-duanya bisa masuk tuh. Betul. Karena kalau ngomongin Banten gitu kan, ini bukan cuman
kota Tangerang, Tangerang Selatan, Betul, ataupun betul, Serang ya betul, Bu ya. betul, betul, Kadang nih wilayah Pandeglang, Betul, wilayah betul, Lebak, betul. yang wilayah-wilayah selatan adalah kadang tertinggal. Ya, betul, Seperti betul, itu. ya, ya. Dan belum lagi memang tadi penggunaan media sosial, jangankan media sosial, mungkin sinyal aja susah Bu. Betul, betul. Tapi sebetulnya gini ya Mbak ya, kalau saya akan meluruskan dulu. Kalau tertinggal sih mungkin tidak ya, karena sekarang Kemeninfo kan sudah giat untuk selalu mensosialisasikan internet masuk desa, teknologi masuk desa gitu. Iya, Hanya tinggal bagaimana supaya tidak gaptek atau itu tadi ya, mungkin tidak ya. disalahgunakan ya. Nah, tetapi memang di beberapa daerah selatan mereka masih melihat potret-potret untuk penggerbang suara itu ada di tokoh-tokoh masyarakat, yang tokoh-tokoh itu bisa memberikan contoh lah gitu ya kepada masyarakatnya. Ya, maka dari itu memang Airin dan juga Andra Sony ini punya strategi Betul, ya. Salah betul, satunya tadi betul. menggayat wakilnya Pak Dimyati dan juga Pak Ade Pak Ade, Sumardi ini. betul, betul. Karena kan ini basisnya memang di selatan. Basisnya di selatan, mereka basisnya di selatan, iya. Jadi makin panas juga dia. Nah Iya, Bu, betul. kalau sekarang kan memang udah mulai pendaftaran dan juga kalau ngomong terkait dengan kampanye ya, kampanye juga kan sebelum-sebelumnya juga kita udah lihat ya. Betul, betul. Baliho-baliho ini bertebaran di mana-mana. Kemudian juga konten-konten di media sosial. Betul, sudah banyak sekali. Merajalela sekali untuk menarik minat dari para pemilih, khususnya Betul. nih masyarakat di Provinsi Banten. Iya. Tapi Bu, kan sekarang juga kita makin melek. Kita juga nggak mau asal milih cuman, wah ini nih kayaknya track recordnya bagus, atau semisal, wah ini nih mukanya cantik atau mukanya ganteng atau keren. Ini kan kadang Bu ya yang suka salah diartikan. Betul, betul. Nah, kita ngomongin terkait dengan program. Nah, ini bicara tentang program ataupun kebijakan. Kira-kira program dan kebijakan yang diusung oleh Andra dan juga Airin yang paling menarik perhatian masyarakat menurut Ibu ini apa? Kalau saya lihat semuanya punya program yang sangat bagus. Karena kalau lagi kampanye kan semua sedang dagang nih ya, jadi bagus banget gitu loh. Tapi sebetulnya ada satu program yang harus digarisbawahi oleh semua paslon tadi. Jadi semenjak kita merdeka dari Jawa Barat di tahun 2000, kita punya beberapa persoalan di Banten ini. Kesejahteraan sosialnya, ekonominya, tingkat juga pengangguran. Bahkan pernah, saya belum ngomong sudah. Itu menjadi satu persoalan yang harus disikapi oleh tiga paslon tadi gitu loh. Walaupun kita provinsi yang paling dekat dengan ibu kota, ibu kota mau pindah ya ke IKN ya, dengan DKI yang sangat jauh sekali. Jadi itu yang mesti dibawa oleh ketiga paslon tadi. Yang sebetulnya mereka sudah membawa tiga tadi, tapi mereka jaketi, mereka bajuni dengan beberapa program-program yang membuat semakin menjadi menarik gitu untuk masyarakatnya. Dikemas Dengan bentuk-bentuk yang lain. Namun saya mesti mengingatkan juga kepada kedua paslon tadi bahwa tiga tadi itu sangat mendasar sekali di Provinsi Banten. Bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat kesejahteraan tadi, bagaimana dengan taraf pekerjaan yang masih banyak pengangguran di kita. Dan itu kan diperlukan SDM yang bagus sekali untuk bisa mengkikis lah satu persatu. Karena 24 tahun kita merdeka, saya katakan merdeka, itu masih menjadi satu persoalan yang harus terus-terusan dibenahi gitu. Nah, itu menjadi tantangan untuk para paslon tadi membenahi tiga persoalan tadi. Tiga persoalan yang memang menjadi PR betul. Banten ya Betul, Bu ya. betul. Nggak pernah usai 24 tahun ya Bu ya. Ini ibaratnya sudah 24 tahun kan? Sudah 24 tahun tapi ini belum bisa terrealisasikan dengan baik. Dengan baik, betul. Itu. Iya. Jadi memang ini PR-nya dan jangan untuk pasangan calon gubernur atau calon wali kota nanti. Ini jangan sekadar iming-iming aja Bu. Betul. Ini yang paling bukan hanya sekedar dagang saja kan? Betul. Namanya juga tadi kalau lagi kampanye kan yang manis aja. Betul. Ini juga akan ditagih gitu ya. Iya, betul. Kita tagih nanti bersama-sama ya. Kita tagih bersama-sama. Iya. Nah, kemudian Bo, bicara tentang Airin dan juga Andra Sony. Tadi juga pas di segmen sebelumnya kita ngobrol bahwa memang Golkar ini kan berada dalam satu koalisi Indonesia Maju. Gerindra pun sama. Andra Sony dan Airin ini dari partai yang memang tadi berada dalam koalisi Indonesia Maju. Jika gitu ya, salah satunya tidak terpilih, apakah hal ini akan memengaruhi peta politik di Banten? Oke. Saya menyoroti dulu dari Golkar ya. Jadi sebenarnya Golkar lebih diuntungkan dengan rumus apapun memilih Airin. Karena Airin itu ibaratnya adalah suatu emas yang memang dengan rumus apapun memang lebih diuntungkan Bu Airin ini. Apalagi Bu Airin kemarin menjadi tim kemenangan
apa namanya Prabowo. Nah, kemudian lahirlah Koalisi Indonesia Maju yang kemudian didukung oleh beberapa partai, yang kemudian beberapa partai ini juga tentu mempunyai alasan tersendiri sampai memilih kepada Pak Andra Soni, bukan memilih kepada Bu Airin. Namun sekali lagi dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi hari ini bisa lawan, hari ini besok juga bisa bersahabat kok, gitu loh. Iya. Jadi kenapa tidak untuk Banten tercinta? Dan saya pikir mereka orang-orang yang sangat cerdas sekali. Bu Airin bahkan Pak Andra Soni juga sama-sama dua tokoh-tokoh. Saya katakan dua tokoh Banten lah, yang sama-sama punya niat dan itikat yang baik untuk mensejahterakan, membawa Banten lebih baik lagi ke depan, 5 tahun ke depan, atau mungkin nanti dibeli kembali kalau memang punya potensi yang sangat bagus sekali. Artinya ketika mereka harus berbaur, kemudian mereka harus bersama-sama, kenapa tidak? Namun terkadang ada egoistik politik. Nah, itulah. Jadi egoistik politik itu harus kita kikis bersama-sama untuk masyarakat. Kalau hanya kita pentingkan egoistik saja, kita mementingkannya demi demikian saja, nggak akan selesai. Yang terjadi masyarakat yang akan menjadi korbannya. Jadi saya lihat dua paslon tadi sudah membaberkan beberapa program kerjanya yang disampaikan oleh beliau tadi melalui beberapa kampanye yang mereka usung. Kenapa tidak mereka bisa berbaur sama-sama? Politik itu bisa cair kok, tidak beku gitu loh. Asal yang saya katakan tadi, ego politik mereka dihapuskan. Mereka berniat bersama-sama untuk merubah Banten menjadi lebih baik lagi, maju Banten bersama-sama, dan mari bersama-sama dengan masyarakat Banten. Tapi ketika mereka menguatkan ego politik dia, egoistik politik, itu menjadi suatu bumerang sendiri untuk mereka sebetulnya. Betul. Karena di masyarakat itu, kalaupun misalnya yang terpilihnya paslonnya Bu Airin, tentu kan masyarakat yang memilih Pak Andra juga akan ikut serta berbaur. Yang nanti terpilihnya Pak Andra juga pemilihnya Pak Bu Airin juga akan ada di Banten. Tidak mungkin kan para pemilih Bu Airin kemudian kita pindah ke negara yang lain, atau pemilihnya Pak Andra pindah ke kota yang lain gitu. Karena paslon saya nggak terpilih, saya pindah deh, saya pindah ke Papua atau saya pindah ke IKN, kan nggak mungkin. Itu tadi. Jadi mereka harus bersama-sama membaur, dan dukungan itu bisa bersama-sama itu diperlukan. Baik ya. Jadi memang politik itu dinamis. Betul. Fleksibel. Kadang bisa jadi lawan, kadang bisa jadi kawan. Betul. Bisa yang jadi tersayang, atau jangan-jangan nanti bisa jadi yang terbuang. Baik, betul. Kita akan break sejenak, dan kita akan kembali di segmen selanjutnya pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.